Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang pengaruh kelas sosial terhadap bahasa dan pengaruh identitas personal dan kelompok terhadap bahasa. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Maiza Putri Aldia sebagai penyaji, dan yang kedua, Milan Zari sebagai moderator sekaligus penyaji, dan yang ketiga, Sri Rahayu sebagai penyaji. Yang pertama, pengaruh kelas sosial terhadap bahasa. Apakah kelas sosial mempengaruhi bahasa dalam kenyataan, bukan hanya dalam harapan kita atau dalam sastra? Jawabannya, ya. Seseorang yang tinggal di Inggris mungkin telah mengamati bahwa orang-orang yang termasuk dalam kelas sosial tertinggi cenderung tidak memiliki aksen dan dialek daerah yang luas, atau tidak memiliki keragaman yang dapat dengan mudah dikenali sebagai milik suatu wilayah tertentu. Bentuk linguistik standar digunakan di seluruh Inggris dengan sedikit variasi. Nah, pada gambar 1.1 adalah variasi sosial dan regional dalam dialek. Pada gambar 1.2 adalah variasi aksen sosial dan regional. Dapat kita simpulkan bahwa perbedaan utama antara kedua diagram adalah tidak ada variasi regional dalam aksen yang digunakan oleh penutur dari kelas sosial tertinggi. Pada kedua diagram tersebut hanya mewakili situasi di Inggris. Penting juga untuk dicatat bahwa pengamatan tentang hubungan antara kelas sosial dan variasi linguistik ini didasarkan pada pandangan konsensus tentang kelas sosial, yaitu bahwa anggota masyarakat secara keseluruhan menyetujui norma-norma perilaku dan bercita-cita pada norma prestis. Roy menemukan bahwa semakin kuat ikatan antara anggota jejaring sosial, maka semakin besar kemungkinan penutur tersebut menggunakan bentuk-bentuk vernakular atau bentuk bahasa yang digunakan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, pengaruh identitas personal dan identitas kelompok terhadap bahasa. Bahasa sangat penting dalam konstruksi identitas individu dan sosial. Bahasa juga dapat menjadi sarana yang ampuh untuk menjalankan kontrol sosial. Identitas adalah siapa diri kita, bagaimana kita memandang diri kita sendiri, dan bagaimana orang lain memandang kita. Tidak ditentukan hanya oleh faktor-faktor seperti di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, siapa orang tua kita, serta kelompok sosial dan ekonomi di mana kita berada untuk dimiliki. Identitas pada tingkat individu, sosial, atau institusional adalah sesuatu yang terus-menerus kita bangun dan dinegosiasikan sepanjang hidup kita melalui interaksi kita dengan orang lain. Salah satu contoh identitas seperti apa yang diberikan oleh nama kita dan bagaimana perasaan kita jika seseorang salah menggunakannya. Dengan cara yang berbeda, orang dapat memberi nama kita, misalnya nama panggilan atau nama hewan peliharaan, gelar ditambah nama lengkap. Contohnya dengan nama depan Mari, dengan gelar dan nama belakang Nyonya A, Tuan B, dengan semacam bentuk penghormatan Tuan, Nyonya. Relevansi bagaimana nama digunakan dalam urutan pengenalan adalah tidak hanya mengenai siapa orang itu, tetapi juga apa yang dapat mereka panggil satu sama lain. Jim, ini Alice, atau sebagai asimetris, yaitu dari jenis yang berbeda seperti berikut ini. Jim, ini Dr. Jonas.
Identitas sosial kita bukanlah sesuatu yang selalu dapat kita tentukan secara sendiri, tetapi terkait dengan bagaimana orang lain memandang kita. Kenyataannya akan sulit untuk memahami identitas sebagai masalah individu yang murni. Hilangnya bahasa juga dapat dikaitkan dengan hilangnya identitas budaya. Bahasa bisa hilang karena berbagai alasan. Misalnya, penutur dapat memilih untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain karena kondisi sosial berubah, atau satu bahasa dapat dipaksakan dan bahasa lain ditekan oleh kekuatan dominan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.